Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pucitman Coffee and Roastery, masih tetap di workshop yang berada di Tanah Kusir. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang uji cita rasa. Mungkin lebih ke bercerita kali ya, bukan membahas sebenarnya. Kita akan bercerita tentang uji cita rasa yang sesuai protokoler tentunya, yang biasa Pucitman lakukan. Oke, nah di uji cita rasa yang biasa Pucitman lakukan adalah ini nih yang seru nih. Kita akan mengisi form. Nah, nanti dari form itulah ada apa ya? Ada hasil akhir berupa skor ya, yang akan dijelaskan nanti oleh Agung. Tapi sebelumnya mungkin bisa teman-teman lihat bahwa di form ini ada 10 tabel kurang lebih yang mesti diisi. Terus nanti ya ada skor yang juga mesti diisi. Terus juga nanti ada hasil akhir juga yang mesti diisi. Nah, tapi itu form uji cita rasa. uji cita rasa nih. Takutnya form bansos. Enggak, baliknya kali ya. Oh, bukan enggak. Ini form uji cita rasa. Saya kosong blok ya. Daftar kakak ya. Oke, enggak, balik lagi ke sini. Ini form yang nanti mesti kita isi. Nah, tapi dari saya lihat sih di sini ada 10 tabel tadi seperti yang saya kasih tahu. Cuman memang kayaknya ini nanti secara detail mungkin Agung yang akan jelasin soal tabel apa aja, cara ngisinya seperti apa. Nah, itu mungkin nanti biar Agung yang menjelaskan. Kali kita akan sama kayak kemarin sih, jadi kita akan berbagi cerita lah, ya kan, tentang bagaimana Pucitman melakukan uji cita rasa dengan formnya gitu kan. Nah, biasanya kita menggunakan form standar Specialty Coffee Association gitu kan. Tadi udah ditunjukin ya sama Pak Haji formnya. Di sini kalau kita lihat ada nama, ada date ya, tanggal itu kan. Kalau kita biasa jarang tuh nulis nama, karena kan khawatir enggak. Karena kita kan cuma mengcopying produk-produk kita ya. Oke. Itu dan biasa juga kan yang mengcopying bisa saya gitu kan. Itu. Nah, kalau tanggal biasa kita lakukan. Jadi kan kita tuh cupping biasanya 2 kali tuh Ji, untuk sebuah varian kopi kita. Ketika kita ngebeli sampel, sama nanti ketika reguler tuh setiap datang per green bean per baru kiriman, datang, biasa kita lakukan lagi uji cita rasa. Nah, itulah tanggal itu biasa kita isi seperti itu. Nah, terus kalau dilihat sebelah kanannya ini ada panduan angka-angka ya. Pojok kanan atas itu nanti itu akan jadi panduan kita yang mengisi tadi tuh 10. Oh, jadi yang di pojok atas ini tuh buat skor akhir ya? Ya, skor akhir. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa sih dari 6? Kenapa nggak dari 5, dari 4 atau bahkan dari 0 gitu? Kenapa dari 6? Ya kita harus menghargai lah peran dari petani kan, dari dia budidaya, dari processing. Kita anggap itu udah ada nilainya. Kenapa ya? dianggap dia udah ada nilainya? Ya dari 6. Oke, kita lanjut ke formnya lagi. Sebelah kiri, paling kiri ada sampel aja ya. Biasa kalau di acara cupping tuh kan ada banyak kopi tuh Ji. Biasa tuh ditulisnya sampel A, B, C. Dan peserta biasa nggak tahu tuh yang A kopinya apa, yang B kopinya apa, yang C kopinya apa. Cuman karena kita lagi-lagi cuma mengcupping produk kopi kita, biasanya langsung kita tulis ya, jenis single origin apa yang kita uji cita rasa. Oke. Bisa kita tulis. Saya tulis ya, sampel, tetap saya tulis A. Kali ini kita akan mengcupping salah satu kopi kita nih di Sunda Gulali. Kopi andalan juga nih. Dari Jawa Barat. Oke. Sunda Gulali saya tulis. Ini kopi Arabica ya. Oke. Nah, jadi nama kopi sebelum lanjut ke label berikutnya, pokoknya di sampel ini yang diisi adalah jenis single originnya ya. Kalau kita biasa udah jelas ya, langsung nama single originnya. Oke. Terus ke kanannya ada level roasting ya. Nah, biasanya kita kalau untuk yang Arabica kita selalu roasting di level medium biasanya. Gitu. Nah, kalau kita lihat kan ini ada dari yang putih sampai yang gelap ya. Dari yang light to medium, medium to dark sampai dark. Nah, karena kita di medium, tinggal kita conteng aja di mediumnya. Oh, kita cuma ngasih tanda di nanti mungkin bisa teman-teman lihat detailnya seperti apa. Di sini ada kayak apa sih, garis-garis tanda ya, warna. Nah, ada bisa lihat di sini ada. Nah,
itu tinggal ditandai aja di level mana roasting yang Dari yang terang sampai yang gelap di situ level roastingnya. nanti tinggal kita pilih aja. Cuman untuk kopi yang mau kita uji cita rasa ini di medium ya? Kalau Arabica kita selalu di medium. Medium, oke. Gitu. Nah kalau kita lihat tuh Ji, di kolom apa uniformity, clean cup, sweetness itu kan ada 5 kotak gitu. Nah itu 5 kotak itu mewakili 5. Oh oke. Ini mungkin bisa teman-teman lihat di sini ada, nah ada 5 kotak ini. Yang gue maksud adalah 5 kotak ini nih. Ini mewakili 5 cupping bowl tadi ya. Oke, selanjutnya gimana tuh? Mungkin pertanyaannya bisa nggak sih kalau misalnya nggak harus 5 kotak, 5 mak, 1 misalnya bisa aja. Cuma ketika kita cuma makan 1 mak berarti kita nggak akan bisa menilai yang 3 ini, yang clean cup, yang sweetness, yang uniformity nggak bisa kita nilai. Memang perlu minimal 5 ya? Ya kalau Bucitman biasanya kita 5. ya 5 gitu. Oke. Nah, terus dari setelah mengisi tabel uniformity, clean up, sweetness, apa nih selanjutnya? Biasanya tahapan yang biasa. Kalau tadi kan saya cuma menginformasikan ya tentang yang ini. Nah mungkin sekarang kita kembali lagi ke awal. Oke. Setelah level roasting kita mulai dengan fragrance, aroma. Kalau bisa lihat, bisa di tampilan ini nih yang akan Agung jelasin. Lanjut Gung. Ya, di aroma ini ada 2, aroma kering dan basah gitu. Oke, sebentar. Jadi di aroma ini di tabel sini ada kering dan basah. Oke. Nah ini kebetulan sudah kita giling ya. Oke, udah. Jadi kita kayaknya udah bisa memulai untuk aromanya ya. Oke. Jadi saya akan memulai. Boleh. Kita lihat kan di atas itu ada angka Ji ya, 6 sampai 10 ya. Bisa lihat di sini ada angka dari 6 sampai 10. Terus yang di kirinya ada dry ya. Dry. Tengahnya ada qualities ya. Nah yang kita isi sekarang tuh yang 3 itu Ji. Oh, dari mulai penilaian aroma ini. Nah, cara ngisinya gimana tuh biasanya? Panduannya tadi yang saya bilang yang di pojok kanan ini, yang angka-angka ini. Mm-mm. Nah tinggal kita isi. Kalau tadi ketika saya cium aromanya itu bagus lah. Dia kuat gitu ya, cukup kuat. Nah, kalau saya sih ngasih nilainya, saya pribadi ngasih nilainya di 8 Ji. Oh, oke. 8. Saya conteng di 8 sini, sama di dry-nya ini saya tandain lagi Ji. Oh, di 8. Oh, jadi ini hitungannya 6 ya dari sini ya? Oh, nah sebentar nih. Jadi bisa teman-teman lihat di sini tinggal ditandai aja di mana nilainya, sama di sini juga di dry ini ada beberapa garis. Nah, di sini tuh mulai 6-nya di sini 6, 7, 8, 9. Gitu. Tinggal ditandai aja ya di mana posisinya. Oke, dan di kualitas saya tadi saya mencium aroma kacang Ji. Kacang dan aroma sweet yang manis. Iya. Saya tulis di kualitas nut, kacang, nati, manis coklat ya tadi. Oh, jadi nah, gue tahu juga nih. Nanti di sini tuh ditulis kayak tadi Agung bilang aromanya kacang, ya ditulis di bagian sini. Cuma mungkin berarti di garis bawahnya nanti buat aroma basah ya? Iya, yang ini buat yang basah, ini buat kering. Tinggal ditulis aja di sini aromanya apa. Nah, terus setelah itu kita mulai ke yang basahnya. Dia harus diseduh nih Ji. oke. Oh, berarti habis ini nyeduh baru penilaian berikutnya ya? Iya. Oke. Air udah siap ya? Udah siap. Oke. Lagi ya.
air putih Ji ya. Oke. Jangan air jahe. Oh, iya juga sih. Oh. Apalagi air sirup panas ya. Waduh, kan? jangan. Iya. Dan suhu yang kita pakai Biasa di 94. biasa di 94. Ini berarti Kita waktu 4 menit, tak sambil nunggu kita sudah bisa apa gimana? oh bisa begini ya. Dan kita emang harus fokus ketika Kamu hirup ya. Iya, karena pernah waktu itu cupping kan, Heeh. terus Ini seru nih. notes yang muncul itu ada coconutnya, Heeh. terus ada brown sugarnya, Heeh. sama coconut, brown sugar, sama ada nutnya lagi. Oh. Iya, pas gua cek ternyata bukan kopi sih. Bubur kacang gitu. Kita bubur kacang. Itu bubur kacang juga tuh. Kita ada mak satu yang ikut juga. Ikut juga ternyata. Itu air sekoteng lagi. Perlu diperhatikan juga tuh. Nah, biasa ini ada Oke. cupping spoon ya. Heeh. Cupping spoon, nanti habis ini kita nge-break nih Ji. Oke. Masih ada waktu 2 menit lagi kita nge-break. Oh jadi setelah tadi dicium aroma setelah diseduh, kita break sambil dihirup lagi, baru kita Nanti yang buat mengisi tabel berikutnya. Bukan tabel berikutnya, masih di tabel yang sama, tapi untuk, nah bisa teman-teman lihat nih, untuk di sini nanti nih yang kita isi adalah tabel di sini sama apa sih aroma apa yang tercium bisa ditulis di sini. Nah perlu dijelasin juga nih kenapa tabel saya kosong, sengaja saya kosongin supaya nanti skor akhirnya kejutan buat teman-teman semua di akhir video ini. dan sedikit cerita ini Ji, Nah. sama seperti Kerinci. Sunda Gulali pun di awal kita datang langsung ke petani. Karena kebetulan dekat ya di Jawa Barat tuh, di Bandung Selatan, Tepatnya di mana tuh? di Puntang sana. Oke. Kita datang, kita lihat segala macam, ngobrol, Hmm. terus ada sampel, bawa ke workshop, uji fisik, cita rasa, terus kayaknya oke, ya udah Kita coba jual. Oke. Itulah Nah. kurang lebih perjalanan singkatnya. Apa akhirnya kita pilih si single origin ini ya? Mana? Nah ini udah 4 menit Ji. Oke. Berarti di break ya. Kita break. Saya pindahin. Oke. Standar dia. Setelah nge-break, Di gelas. mau nge-break Ji? Boleh. Tap. Ini pindahin lagi ya. Asik. Ini pindah-pindah. Kita udah bisa ngisi nih Ji. Cara pengisian Sama kayak tadi yang kering Ji. Jadi yang kanannya, nah kalau menurut saya ya, ketika tadi yang kering dan basah, ketika basah tuh ada penurunan Ji, untuk penurunan aromanya Tapi ya. emang nggak begitu besar Drastis sih lah ya. Drastis. Nah, cara pengisiannya sama kayak yang tadi. Karena dia turun, Ji, kita kasih tanda panah ke bawah sih, ke kiri. Oh, Itu artinya oke. ada penurunan. Gitu. Gitu. Oke, nah biar kita jelasin dulu bahwa cara mengisinya adalah setelah aroma basah, tetap untuk di bagian sini cara pengisian sama, kita tandai di mana. Tadi kan udah yang kering ditandai di mana. Kalau ternyata aroma basahnya nilainya berbeda,
ya kita kasih tanda di mana, entah turun atau naik. Nah kita tandai aja di mana, cuma dengan tanda panah ke kiri sini artinya turun aromanya, ke sebelah kanan sana artinya naik nilainya gitu kira-kira. Oke, selanjutnya Ini bisa kita nilai. Tadi kan yang kering saya kasih nilai 8. Ketika basah jadi 7,75. Ditambah dibagi 2 Ji. oh ditambah nilai basah dan kering Terus bagi 2. bagi 2. Jadi 8 tambah 7,75 dibagi 2. Nah ini. Oke, nah Kita isi di sini. Oke. Nah, perlu teman-teman tahu juga setelah tadi nilainya ditandai di sini di berapa poinnya, 8 atau 7 atau berapapun, nanti ditambah, nanti ditulislah di sini skornya berapa. Berupa angka ya, berarti skor ya. Di sini nih teman-teman bisa tulis angkanya berapa, entah ya seperti inilah, maksudnya dari 6 sampai 10 tinggal isi di sini. Setelah dijumlah dan dibagi 2. Oke. Setelah itu kita nge-clean dulu nih Ji. Oh, kita kayak dulu tempat ini nih. Ntar buat clean. Oke. Ya boleh gitu ya. Oke. Atau ember yang gedean dulu. Kegedean ya? Kegedean ember mah. Kegedean ya. Kita clean dulu dengan 2 cupping spoon. Oke. Ini menarik juga sih, seru juga nih. Tadi monggo. Pastikan sebelum cupping makan dulu Ji. Oh, kenapa tuh? Karena kalau nggak makan nanti gemeter Ji. Oh, oke. Tumbah kemana-mana itu kayak kali. Tapi untungnya kita udah makan malam ya. Udah tadi kan ada kiriman dari Abu Bayi. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mix vegetable doang. Ih, cuman kok nggak kebagian nih. Kalau udah kita bisa melanjutkan pengisian form. Pengisian form selanjutnya. Berarti flavor ya, sama aftertaste. Sebenarnya sih secara umum sih penghiasannya sama ya, karena kalau saya lihat sih di sini bisa teman-teman lihat juga di kolom flavor, terus aftertaste, karena tabelnya ini berupa isian penentuan angka ini aja ya, Bung ya. Tinggal ditandain aja di mana skornya ya. Oke. Tapi ada tips-tips yang Oke, apa tuh tipsnya? nanti sampai di sini. Oh, tunggu aja. Kita bisa mulai Ji. Oke. Sama seperti yang materi sebelumnya Ji. Ketika nanti seruput standar lah. Oh, kita Gelas, bersihin. tap, terus nggak harus semuanya juga ditelan. ditelan ya. Oke. Makanya kita butuh cupping tank. Sama aja ya. Boleh. Oke, kita ke flavor nih ya. Kalau kita perhatikan kadang ada yang kapur tuh pas nyeruput tuh kedengeran dia sampai Ya, kayak contoh kemarin Bekasi ya, kan Bekasi. atau kita hindari lah ya. Dari takut pada bangun nanti. Tapi sebelum lanjut, berarti pengisian skor tadi memang berdasarkan sih kayak flavor tuh bisa dijelasin dikit nggak Bung? Artinya cara penilaian kita menentukan 6, 7, 8, 9 tuh kenapa? Itu tadi kan panduannya di sebelah kanan ini Ji. Sebelah kanan ini. Sebenarnya ada 2 cover nih Ji. Satu yang dia apa adanya, maksudnya dia berani mengasih nilai kalau dia suka misalnya 9, dia nggak suka misalnya 6. Tapi ada juga cover yang main aman, angka 7,5 kayak gitu. Mungkin panduan umumnya nih, ini nggak tahu nih ya.
lebih ke enak atau enggaknya kali ya. Kalau saran saya sih ya jadi diri kita sendiri aja, maksudnya harus berani ngasih nilai lah. Nggak usah yang bermain aman, karena kan penting gitu kan pengisian ini. Ketika memang enak ya udah kasih nilai tinggi aja ya. Oke, coba nih. Sedap. Enggak, ini tope. Oh. Iya. Kayak enak banget. Wah. Enak banget kayaknya itu. ada not apa nih yang ketika dirasa sama kayak tadi yang di aroma kan kita nemuin ada nati, ada coklat Itu tinggal ditulis di notesnya aja ya sini. di not bawahnya. Di note bawah. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat di sini bahwa memang tadi mengulang sedikit bahwa memang cara penilaiannya tinggal kita tandain aja di sini berapa. Cuma kali ini sih kalau untuk yang flavor aftertaste sih nggak perlu dibagi atau apa, langsung ditulis skornya aja ya di sini ya. Jadi begitu ditandai di sini bisa langsung ditulis skornya di sini. Pun juga aftertaste-nya tinggal isi di sini. Mungkin begitu kurang lebih cara pengisiannya. Habis dari sini aftertaste ya. Yang Oke. bawah itu. Sama ya sebenarnya sih kalau untuk cover mungkin mau coba lagi pun nggak apa-apa ya, nggak mesti sekali kita seruput itu untuk semua penilaian, jangan lah ya. Jangan, sebaiknya dihindari hal kayak gitu. Jadi misalnya seruput langsung semua dinilai, jangan. Kayak gitu. Jadi kayak contoh tadi barusan kita seruput ya udah kita nilai adalah flavornya aja dulu. Kalau perlu diulangnya diulang untuk fokus di flavor. Setelah kita udah mendapatkan nilainya berapa, baru kita pindah. Udah yakin baru kita pindah ke aftertaste. Bisa gimana untuk penilaian aftertaste-nya. Nah, panduan buat aftertaste ini sebenarnya dari aroma dan flavor. Jadi misalnya kalau kita ngisi di aroma dan flavor paling tinggi misalnya di angka 8, tidak akan mungkin aftertaste-nya 9 atau di atas 8, 8,25, 8,5 seperti itu. Kenapa tuh? Panduan itu. Karena kan yang mempengaruhi rasa aftertaste tadi fragrance, aroma dan flavor. Oke. Oh, begitu cara mengisinya. Nah, ini yang kayaknya perlu diketahui juga sama teman-teman. Oke. Nah, kita mulai aftertaste nih ya, mulai isi ya. Kita coba lagi, saya mencoba. Pengisiannya sama dengan yang flavor tadi. Itu langsung bisa ditulis skornya ya di kolom skor tadi yang saya tunjukin. yang ditandain nih yang di yang 6, 7, 8. Ditandai dulu baru ditulis angkanya ya. Nah, terus berarti habis itu Kita ke sebelahnya, sebelahnya acidity. Nah, cara penilaiannya pun sama ya. Nah, acidity ini agak berbeda sih dengan yang sebelumnya. Kalau kita lihat kan di kolom acidity itu ada intensity ya, high sama low gitu ya. Nah, nanti akan ada dua penilaian yang akan kita isi. Berbicara masalah asam tuh nanti seberapa Tinggi. kuatnya asamnya. Kalau dia tinggi ya condeng di high, kalau dia low
di low, kalau medium di medium. Jadi sebenarnya nggak mungkin ya ketika kita nandain di skornya misalnya 8,5, tapi di intensitinya kita tandai di low gitu. Bisa karena kayak gitu. Berbeda Ji. Kalau di sini kan intensitasnya. Nah, kalau yang di atas enak atau enggaknya. Oh, oke. Nah, ini perlu mengetahui juga bahwa memang ini ada di skor acidity yang mau nanti kita isi. Di sini ada poin. Nah, di bagian bawah sini ada low, high. Nah, jadi seperti tadi Agung bilang bahwa memang bisa jadi tingkat asamnya tinggi. Nah, di atas di sini poin-poin untuk poin angka ini itu masalah enak atau enggaknya ya. Mengganggu atau enggak sih enak ya, asamnya mengganggu atau enggak gitu ya. Macam-macam tuh. Karena bisa jadi buat beberapa orang yang tingkat keasamannya rendah tapi mengganggu, atau bahkan sebaliknya, itu mah kembali ke covernya masing-masing ya. Iya. Oke. Saya mau nyumput sih ya, mau Baik. mastiin acidity-nya. Berarti memang tingkat intensity ini agak seru juga sih. Nah, biasanya untuk acidity saya biasa 2 kali Ji. Jadi nanti setelah saya selesai, sebelum di total score itu, saya kadang meliput lagi. Biasanya ketika nanti udah mulai agak dingin tuh, kadang suka muncul asam-asam yang asik. Bener-bener si acidity-nya biasanya kalau suhu airnya mulai turun, biasanya cenderungnya dia meningkat ya tingkat keasamannya, atau malah ya ada rasa-rasa yang lain yang timbul ya. Asam-asam yang muncul gitu. Nah, saya udah mengisi untuk acidity-nya. Terus kita ke sebelahnya nih, ke body. Nah, soalnya kan, ini nih menarik juga nih, di antara tabel acidity dan body juga kurang lebih sama ya tampilnya. Cuma di sini level apa sih? Si body itu tadi. Si body itu tadi ya. Yang perlu diketahui adalah Ji, ketika acidity-nya kuat, tidak akan mungkin bodinya tebal. Pasti bodinya di bawahnya. Atau kebalikannya, ketika misalnya acidity-nya rendah, bodinya pasti minimal medium lah. Biasa kayak gitu tuh. Cuma kalau cara penilaian skornya tadi sih juga bisa jadi skornya tinggi tapi level bodinya tuh rendah atau tinggi gitu ya. Nah, di sini kurang lebih cara pengisiannya sama untuk body. Nah, di sini juga ada levelnya. Kurang lebih sebenarnya cara penilaiannya sama ya. Ya, hampir sama ya. Hampir sama antara acidity dan body ini gitu loh. Nanti berapa angkanya tinggal ditulis. Cuma berarti kalau untuk dua tabel ini sih juga nggak perlu di rata-rata ya, karena memang ini mah cuma intensity sama levelnya aja ya. Ya, nggak perlu. Oke. Nah, saya mau coba kalau body kan dia kita bisa bedain dia ketika misalnya susu di mulut atau sirup di mulut atau air putih, ketebalannya gitu kan ya. Mungkin gambarannya teksturnya apanya gitu kan ya. Bagaimana dia menguasai ruang serongga mulut ya. Oke. Ini saya nggak perlu setelan sih. Karena memang untuk di mulut aja sih ya. Enggak, karena lama-lama kembung juga. Lebih ke situ. Oke, iya juga sih.
bocoran aja nih. Ini enak nih kopi ini. Kalau kata orang Malang, karena ilakes yo. Oh iya, asap kilap. Oke, habis tabel body. Nah, kita harus mengisi yang 3 ini yo, uniformity, clean cup, sama sweetness sebelum ke balance. Oh, oke. Nah, Berarti kan- yang 3 ini dulu ya, yang Iya. ada kotak-kotak 5 tadi. Ya, kita dimulai dengan uniform ya, Mm-mm. keseragaman seperti itu. Nah, cara ngisinya gimana nih, Bung nih? Karena kan di sini cuma ada kotak-kotak aja nih. Ya, ketika nanti bisa ada sesuatu yang enggak uniform, yang seragam, tinggal dikasih tanda. Dan itu akan mengurangi nilai. Jadi satu kotak ini nilainya 2. Oh. Kalau nggak ada yang dicontreng berarti sama kan semuanya berarti 10. Hmm. Kalau 1 dicontreng berarti mengurangi 2 jadi 8. Oh, Skornya. Jadi kita jelasin dulu buat teman-teman. Nah, tadi setelah kita mengisi tabel body, nah selanjutnya kita akan mengisi 3 tabel ini. Uniformity, clean up, sama sweetness. Nah, gimana cara pengisiannya? Nah, ada kotak 5 ini kita tandai di mana yang kira-kira ada rasa yang aneh kali ya, atau yang berbeda lah ya. Ada di bagian kopi mana yang berbeda. Kalau memang ada yang berbeda tinggal ditandai aja. Cuman memang berarti dari kelima kotak ini juga harus kita tandai yang mana ya. Artinya jangan sampai ya sesuai sama sudut pandang kita aja, bahwa memang kalau saya berarti di bagian kolom sini. 2, 3, 4, 5. Oh oke. Bisa jadi kita tandai aja, pokoknya harus seragam lah. Ini kopi 1, 2, 3, 4, 5. Begitupun ini. Nah, ketika ada yang berbeda rasanya, baru kita tandai di kotak di kopi mana yang ini. Kalau nggak ada masalah sih, berarti dikosongkan aja. Dan 10 berarti. Oh oke, dan tinggal langsung ditulis skornya di sini berapa tadi ya. Oke. Sebenarnya nah untuk uniform ini sebenarnya bisa kita mulai dari yang tadi pas Oh, pas kering awal tadi ya, aroma pas kering. kering tuh kita bisa wah kayak ada yang beda Ada nih. yang beda. Misalnya di mak berapa atau Itu sebenarnya udah bisa kita tandai tadi ya. ya sebenarnya. Oke. Nah kalau saya merasa tadi dari awal dari pas yang aroma ini nggak ada yang aneh gitu, jadi maksudnya cukup seragam lah. Ya, cukup seragam. Ya, jadi nggak ada yang perlu saya coret dan langsung bisa saya kasih skor. Oh, sampai iya sih kayaknya juga sejauh ini sih nggak masalah, rasanya sama sih. Semua clean, semua sweetnessnya juga oke. Nah, terus selanjutnya? Dan sebenarnya secara simpel kalau kita kan budgetman cukup simpel ya, artinya ketika uniform yang ada masalah ya Semua ngikut nggak ada masalah ya? masalah, ya. Otomatis semua nggak ada masalah. Kalau kita bisa. Nah, berarti untuk selanjutnya kita bisa ngisi tabel Nah, balance ya? Nah, balance ini dipengaruhi oleh acidity dan body. Nah, sama kayak tadi yang after test ya. Jadi Sebenarnya ada beberapa tabel yang mempengaruhi untuk pengisian si tabel balance ini ya? iya. Jadi kayak misalnya ini saya kasih nilai yang acidnya tadi 7,5, bodinya 7,75, nggak akan mungkin balance-nya di 8, nggak akan mungkin. Di atas 7,75 itu nggak mungkin. Ya cuman secara umum sih si balance ini memang keseimbangan antara acidity dan body ya. Iya. Sama mungkin ya ditambah untuk penilaian plusnya adalah aftertaste-nya seperti apa gitu ya. Enggak juga. Aftertaste itu maksudnya dipengaruhi oleh aroma dan flavor. Oh, Nah, oke. sama balance pun juga demikian, dia acidity dan body. Iya. Oh, oke, berarti bisa diulang sedikit. Nah, tabel ini mungkin yang mempengaruhi adalah aroma dan flavor. Nah, untuk si balance ini mungkin si tabel acidity dan body inilah yang mempengaruhi penilaian ini. Walaupun sebenarnya juga ya bukan artinya gimana sih, maksudnya bentuk pengaruhnya si acidity tadi sama body tadi ya soal penilaian aja sih ya. Ketika memang poinnya 7 sama-sama 7 ya di balance sih nggak mungkin lebih dari 7 ya penilaiannya. Oke, berarti setelah ini kayaknya sudah hampir semua tabel terisi nih. Ya, semua. Nah, kembali lagi ke tadi kayak uniformity, clean cup dan sweetness kan nggak ada masalah ya. Artinya buat yang di defect ini, Ji, ini ada yang defect nih di bawah pojok kanan bawah. Oh, Karena nggak ada defect, kita rasakan kita coret aja sih. Jadi nggak perlu diisi ini oh yang dicoret yang mana tuh? kotak ini nih. Oh, Atau- ketika memang nggak ada defect ya? Ya, Defect tuh artinya defect apa sih? Cacat rasa atau? Ya, rasakan. Oh, gitu. Di sini ada keterangan defect. Nah, ketika memang dirasa
di cupping bowl tadi nggak ada masalah, nggak ada rasa-rasa yang mengganggu, berarti si tabel ini bisa kita coret karena memang nggak ada masalah di defectnya. Cuma ketika ada masalah, ketika nih cara mengisinya gimana tuh? Nah ini kan ada nih panduannya, ada yang 2, ada yang 4, tinggal dikali aja berapa cup dan berapa itunya. Oh iya. Nanti tinggal mengurangi total score. Total point, jadi di sini nih penilaiannya berapa cup yang bermasalah ya, tinggal intensitasnya seberapa tinggi tinggal dikali. Nah nanti berarti si skor yang ada di kotak sini mengurangi total skor ya? Iya. Oke. Nah Terakhir overall sih. Overall itu ini lebih subjektif. Jadi seberapa sukanya kita dengan kopi ini. Oh oke. Overall ini. Nah balik lagi nih teman-teman gua. Nah di tabel yang overall ini cara mengisi berapa nilainya adalah memang subjektif ya, gimana kita ini mah ya. Gimana secara keseluruhan kita suka atau enggak gitu kali ya. Iya. Kita suka atau enggak sama kopinya ya, cuma tentunya juga jadi diri sendiri, artinya ketika memang enak ya kasihlah nilai tinggi, ketika memang nggak enak ya kasih nilai rendah gitu mungkin ya. Nah setelah semua terisi berarti penentuan total skor gimana nih? Nah, tinggal ditambah, dibagi nanti dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh oke. Berarti total skor dibagi 10. Nah, itulah yang jadi total skor kopi ini nanti. Dan karena matematika saya jelek sih, saya butuh kalkulator. Oh pasti dulu anak A2 ya? Enggak. Bukan anak bis. A2, saya dulu bios logos. Bios logos. Iya. Saya sebenarnya anak bis, cuma lagi malas ngitung aja sih. Saya tambah dulu aja ya. Oke. Oh ya sambil Agung hitung. Nah tentunya tadi juga kalau ada notes apa yang perlu ditulis saat mengisi tabel, tiap tabel ini ya ditulis di sini nih. Notes apa kayak tadi mungkin pas aroma ada aroma kacang atau tambahan lain bisa teman-teman tulis di sini. Nah ini pun nanti jadi apa ya, tambahan penilaian. Nah kita tunggu berapa nilai akhir skor si single origin Sunda Gulali ini. Harusnya sih nilainya bagus nih. Nilainya bagus. Karena secara umum ini enak. Ya. Kok dia itu kayaknya waktunya habis tadi, Teng, waktunya habis gitu. Habis ya? Iya. Dari tanding Teng. Tak Pak Guru nih dikelarin pada lagi. Iya. Udah selesai kumpul kan. Ini udah sih. Oke. Jadi total skornya berapa? Total skornya ya setelah saya hitung 84,5, kita bagi 10 jadi 8,4. Oke, jadi total skornya adalah, nah coba sekarang saya pinjam dulu nih. Nah bisa teman-teman lihat di sini total akhir skornya untuk kopi single origin Sunda Gulali kita adalah 8,4. Nah kalau kita lihat 8,4 di sini berarti masuk kategori quality scale-nya specialty ya, di atas specialty sih ya, cuma masih di bawah excellent ya. 8,4. Ya nilai yang bagus sih, kalau nilai sekolah mah ulangan mah ini bagus banget 8,4 mah. Kunci kita waktu juara 1 itu 8,5. 8,5. Itu dan 0,1. Oke. Itu. Nah, ini nanti jadi panduan bagaimana kita bercerita kepada penikmat kita gitu. Misalkan kadang ada mereka datang ke kita kan, terus bertanya tentang suku Sunda Gulali. Nah ini panduan kita bercerita. Kenapa sih kita ngasih nilai? Kenapa kita bisa bilang ini kopi enak? Ya panduan-panduan isian tabel ini tadi nih yang jadi panduan kita bercerita. Nah biasanya yang jadi panduan kita buat bercerita adalah yang pertama itu adalah acidity-nya. Kan kita lihat di sini low ya. Jadi bisa kita sampaikan ke mereka bahwa kan orang Indonesia belum bisa menerima asamnya kopi. Nah artinya Sunda Gulali sebenarnya cocok nih buat mereka yang belum bisa menerima asamnya kopi. Gitu. Terus kita bisa ke bodinya, itu terus not-notnya Ji. Ada nati, ada coklat, ada karamel. Itu yang nanti kita tampilkan nih di label kita. Oh biar teman-teman lihat juga nih. Jadi
Adapun di sini kalau teman-teman bisa lihat di kemasan kita tuh ada hasil uji cita rasa. Nah, inilah rasa-rasa yang ada di kopi ini setelah diseduh. Ini pun kenapa ada semua notes ini, ya inilah hasil cupping dari yang pernah kita lakukan sebelumnya ya. Makanya kita tulis di kemasan ini gitu. Dan yang pasti kan ini sebenarnya kita cuma ingin bercerita aja Ji ya. Iya. Tanpa bermaksud untuk menggurui siapapun gitu kan. Lagi-lagi kita di sini ini cuma bercerita aja tentang gimana sih prosesnya Pujitman untuk uji cita rasa. Kita juga nggak menutup pintu ya, artinya kita selalu membuka pintu untuk teman-teman yang mau uji cita rasa kopi yang mereka bawa atau terakhir kita kedatangan kopi Pasuruan. Oh betul, kita datang Pasuruan. Sebelumnya cita rasa. Sebelumnya ada dari Jember, ada dari Kahaya. Nah untuk teman-teman juga yang mau diuji cita rasa kopinya, ya silahkan aja datang ke workshop kita di Tanah Kusir. Nanti mungkin bisa kita sama-sama coba cupping kopinya gimana. Ya semoga ini bisa menambah ilmu juga buat kita. Kita senang kok ya berbagi ilmu. Sangat senang berbagi ilmu untuk teman-teman semua. Untuk selanjutnya kita kira-kira bakal ngebahas apa? Nah kita mungkin akan coba itu Ji. Oh, Kita akan ini gimana? ambil dulu ya. Ya. Oke, nah bisa teman-teman lihat mungkin di sini. Ini tester Purple. Nah mungkin selanjutnya kita akan bahas ini ya. Oke, ini dengar-dengar ini kan kalau teman-teman lihat ini dikeluarin oleh Amerika ya, oleh Amerika. Nah dengar-dengar sih udah ada versi Indonesia ya. Udah ada versi Indonesia ya. Kita punya kan? Kita punya Ji. Oke. Punya. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas tester Favorable tadi. Tunggu aja video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.